Miss. Siang. Gimana kabarnya Miss? Baik. Bisa waktunya nggak Miss untuk terobservasi? Makasih ya Miss ya. Jadi gini Miss, pada kegiatan kali ini kan kita akan melaksanakan kegiatan terobservasi nih. Jadi tujuannya agar nanti kita bisa melaksanakan pembelajaran di kelas saat kegiatan observasi. Saya lakukan pada Miss. Bisa lebih siap dan bisa lebih percaya diri, lebih semangat lagi dan berbagi hal yang sudah bahas dalam pra-observasi ini. Bisa nggak Miss? Boleh. Kasih ya Miss. Nah, pra-observasi ini, baik kegiatan pra-observasi kali ini ada beberapa pertanyaan Miss. Pertanyaannya, apa kegiatan pertanyaan yang harus kita tanya itu? Yaitu yang pertama, terkait tujuan pembelajaran Miss itu di dalam pembelajaran. Tujuan pembelajaran apa yang Miss terapkan di dalam kelas? Tujuan pembelajaran yang saya terapkan itu menyimak. Ini contoh dalam bahasa Indonesia yang bisa menyimak dan menceritakan kembali. Jadi siswa itu mampu menceritakan kembali apa yang sudah mereka dengar dan apa yang sudah mereka lihat lewat cerita. Berarti tujuan pembelajaran yang Miss terapkan itu menyimak dan menceritakan kembali ya Miss ya. Sangat bagus sekali ya Miss ya. Pertanyaan selanjutnya, berarti apa pengembangan yang Miss lakukan di dalam kelas? Pengembangannya ya anak-anak tersebut mampu menceritakan kembali pembelajaran yang sudah kita sampaikan, karena kan materinya kan bahasa Indonesia nih sudah kembali. Jadi kita buat lewat model pembelajarannya mereka diskusi dan presentasi. Berarti mereka akan praktek langsung gitu ya, sesuai dengan ceritanya gitu ya Miss. Selanjutnya dalam pembelajaran Miss itu apakah Miss melakukan kelompok atau gimana Miss? Atau satu-satu? Kita membuat anak-anak itu menjadi beberapa kelompok. Jadi mereka itu setelah menonton film yang kita sediakan berbentuk video, mereka itu harus mampu menceritakan kembali apa yang sudah mereka simak lewat video tersebut, dan mereka bisa membuat kesimpulan lewat video tersebut dengan cara berdiskusi. Sepertinya agak menarik ini ya Miss ya. Itu ada di videonya tadi, menceritakan kembali lagi. Jadi dalam pembelajaran Miss ini apa ya strategi yang Miss lakukan di dalam kelas? Strateginya suasana kelas itu menyenangkan. Menyenangkan lewat media visual yang sudah kita sampaikan lewat video. Jadi anak-anak kan sekarang kan mereka lebih tertarik dengan video atau cerita-cerita daripada kita menerangkan dengan kita sendiri yang menerangkan gitu. Jadi mereka bisa melihat karakter daripada pemeran atau video yang kita tampilkan. Sangat bagus sekali sekarang saya. Jadi menyenangkan. Apakah Miss masukkan ke strategi diferensiasi atau gimana Miss? Itu strategi diferensiasi juga, karena ya tujuan pembelajarannya itu bagaimana anak itu mampu menyimak kembali. Jadi mereka, saya juga pisahkan mana anak-anak yang sekali mengenal karakter atau tokoh yang daripada video yang kita sampaikan. Berarti membuat kelompok sesuai dengan minat mereka. Ya. Sangat bagus sekali ya, saya sangat tertarik banget Miss, dan bisa nanti dicoba di kelas saya. Boleh ya. Selanjutnya penilaian di dalam kelas Miss seperti apa? Penilaiannya saya buat rubrik, ya kan Miss. Rubriknya ada beberapa ya, di mana yang ada siswa yang mampu menceritakan, memperkenalkan tokoh, atau mereka mampu mengulang kembali itu. Jadi ada 3 atau 4 item. Jadi rasa percaya diri mereka menerangkan ke depan itu nilai plus lah, karena mereka sudah menyimak. Bagus sekali ya Miss ya. Jadi sasaran yang Miss itu di kelas berapa ya kira-kira ya Miss ya? Sasaran saya di kelas 1. Karena anak kelas 1 kan mereka menulis itu lebih lambat. Kalau mereka menceritakan itu menonton video atau media visual lain yang kita
menarik gitu lagi. ya. Jadi suasana kelas itu menyenangkan. aktif lagi tanya jawabnya. Jadi kira-kira Miss untuk observasi saya boleh nggak Miss di kelas Miss nanti pas membaca? Boleh? Kira-kira hari apa ya Miss ya? Harinya boleh hari Selasa, hari Rabu, boleh Miss. Kebetulan kita kan ada pembelajaran bahasa Indonesia nih Miss di hari Rabu aja Miss. Hari Rabu ya. Iya. Makasih ya Miss ya. Iya. Miss kasih juga waktu kepada saya untuk observasi Miss juga di hari Rabunya. Semoga nanti ke depannya semakin giat saya juga bisa belajar dari Miss dan suasana kelas juga sangat. Oke, kesepakatan sudah kita buat, kemudian kelompok juga sudah kita bagi. Nanti kelompok 1 duduknya sebelah sini, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 ya. Nanti kita lihat dulu. Oke? Kelompok 1 anggota kelompoknya kelompok 1 boleh angkat tangan. 1, 2, 3, 4, 5. Tadi 1, 2, 3, 4 sampai sini aja 5. Kelompok 1, kelompok 2, 1, 2, 3, Ali, kelompok 2. Ali, 5, oke, kelompok 2. Oke, kelompok 3, 1, 2, 3, 4 dulu. Jadi 3 kelompok kan ya? Lupa, kelompok 1. Oke, kelompok 2. Enggak, kelompok 3. Kelompok 3. Kelompok 4 dari sini. Oke ya? Kelompok 4 mulai dari Joseph ya? Ya. Oke. Kita mulai. Oke, ya. Kelompok 1. Kelompok 2. Kelompok 3. Kelompok 4. Kok 2 kali siangnya kelompok 3 mulai dari 1, 2, 3, 4. Ya, kalian 4 ya. Baru dari saya, Davin, sama Putri sama Pak. Faisal kelompok 4. Oke. Jadi nanti ambil posisi masing-masing. Buku tulis, disediakan minta buku tulis. Karena kita tahu buku tulis. Mana? Cepat. Buku tulis kamu tahu? Buku tulis. Udah tahu. Mau itu kan tulis jangan tulis. Lupa. Enggak tahu. Oke, besok jangan lupa lagi ya. Boleh pakai tulis yang lain. Buatan tulis yang lain. Semua boleh buatan tulis yang lain. Oke. Pagi ini kita belajar apa? Bahasa Indonesia. Untuk apa ini? Oke, berarti kalian sudah bisa. Kalau digabungkan dibaca menjadi? Ya, berarti pagi ini kita belajar bahasa Indonesia. Sudah bisa baca ya? Ternyata bacanya? Oke, kita masuk ke pembelajaran kita hari ini. Hari ini kita mau belajar tentang bahasa Indonesia dengan tema. Ayo, mari sama-sama 1, 2, 3. Ulangi, harus lebih kuat lagi. Mari. Kalau mari bermain itu ada huruf vokalnya enggak? Mari bermain. Kalau mari bermain huruf vokalnya apa, Pak? Oke. Kalau mari bermain, kata mari bermain, huruf konsonannya huruf apa? N. Oke, kita hitung. Kalau mari, berapa huruf vokalnya? Huruf vokalnya ada huruf vokal ada berapa? 2. Huruf konsonannya ada? Ada 2 juga. Yaitu huruf vokalnya apa aja? A, baru I. Huruf konsonannya? N. Oke, kalau di kata bermain. Kalau kata bermain, huruf vokalnya ada berapa? Bermain. Bermain. Huruf vokalnya berapa? 4 atau 3? 2, 3, 4. Ada 4. Huruf vokalnya? Huruf vokalnya berapa? 1, 3. Berarti kelas ini sudah bisa membaca dan membedakan huruf vokal dan huruf konsonan. Oke ya. Berikutnya, tema kita hari ini yaitu mari bermain dengan baca sama-sama dulu ya. Kurang serentak. 1, 2, 3. Ada yang baca kembali, tapi mencetakannya tidak dibaca. Kita baca sama-sama dari depan. 1, 2, 3. Oke, kami semangatnya misalnya mau tepuk tangan dulu sama kalian. Tepuk semangat. Oke. Berikutnya, hari ini kita mau bercerita, menyimak, menceritakan kembali. Siapa yang sudah pernah bercerita? Apa itu cerita? Ayo, apa yang bercerita? Bercerita dulu. Ayo, siapa yang bisa menjawab? Bercerita itu apa? Kejadian.
Kejadian, oke. Kejadiannya? Ya, contoh bercerita, contohnya nih. Sini, Joseph. Tadi kan, di sana cuma finali di sekolah yang mau bawa buku. Nah, itu namanya apa? Cerita. Tapi di sana menyampaikan sama si Joseph. Tapi di sana bercerita sama Joseph. Siapa yang sudah pernah bercerita di rumah? Bercerita di kelas? Cerita sampai ribut? Ayo, siapa? Yang pernah bercerita? Boleh bercerita tentang apa? Ayo. Kalau itu, waktu itu aku bermain, tiba-tiba sih itu datang ke rumahmu. Iya, ditutup ya. Itu masih saya tahu namanya. Dari bawah situ. Oh, itu namanya bercerita. Berarti bercerita itu apa? Menyampaikan menyampaikan informasi. Coba ulangi dulu. Si Gomer katanya pernah bercerita. Si Gomer bercerita sama misalnya si Sean datang ke rumahnya, padahal si Sean tidak tahu rumah si Gomer. Tiba-tiba dia jadi tahu. Berarti Sean dan Gomer menyampaikan cerita sama si Sean bahwasanya Sean sudah tahu rumah si Gomer. Kemudian menyimak. Siapa yang ketahui menyimak? Apa? Mendengarkan cerita. Ali? Mendengarkan. Ada lagi? Menceritakan kembali. Apa lagi? Apa? Dengar-dengar. Ada lagi? Ada lagi? Oke. Seperti tadi, Gomer menyampaikan informasi sama Miss Rena. Itu namanya bercerita. Bercerita. Kemudian yang mendengarkan itu namanya menyimak. Orang yang mendengar itu namanya menyimak. Ada nggak suaranya di sini ya? Orang yang mendengarkan namanya menyimak. Orang yang menyampaikan informasi namanya bercerita. Kalau menceritakan kembali itu apa namanya? Menceritakan kembali. Kita baca dulu. Kalau menceritakan kembali itu namanya mengulang kembali cerita yang disampaikan. Seperti Miss Rena tadi kan mengulang kembali cerita dari Gomer. Ya nggak Gomer? Ya kan, Miss Rena ceritakan kembali sama kalian bahwasanya si Sean sudah pernah main ke rumah Gomer. Gak semangat kayaknya ini. Kalian nonton video nggak? Oh, pernah dengar cerita tentang kura-kura yang sombong nggak? Belum pernah? Belum pernah atau pernah? Oke, kalau belum pernah, kita akan nontonnya. Yang lainnya, siapa yang sudah pernah mendengarkan cerita dari gurunya yang lain? Waktu TK? Iya, nama Pura-pura sombong. Sean? Dengarkan cerita apa? Udah lupa lagi. Aldi? Pura-pura sombong. Di sini, Desra pernah cerita? Pernah mendengar cerita? Cerita apa? Tapi udah sering. Cerita apa? Kancil dan buaya. Pernah dengar cerita kancil dan buaya? Oke. Ya, bercerita itu menyampaikan informasi berarti lebih dari satu orang. Boleh? Boleh ya? Boleh tahu ya? Jadi, kalau kita bercerita itu, contohnya nih, seperti Gomer tadi, dia udah menyampaikan sama Miss Rena. Dia menceritakan apa terjadi. Kalau kalian pulang sekolah, kalian cerita sama mama kan? Sama papa kan? Ma, tadi aku di sekolah nilai 10. Ma, tadi aku di sekolah, si Desra cubit aku, ganggu aku. Itu namanya bercerita, karena sudah menyampaikan informasi. Atau mama, tahu gak Ma? Tadi di sekolah, teman saya yang cewek, ada yang cantik, rambutnya rapi, kayak kang dua. Itu sudah bercerita menyampaikan apa? Mama. Nah, mamanya yang mendengar itu namanya menyimak. Betul gak ya? Yang disampaikan Desra itu ada cewek cantik di samping. Itu namanya menyimak. Dan mamanya diceritakan kembali sama Missnya. Miss, betul gak ya tadi di sekolah itu ada cewek cantik di samping Desra? Rambutnya rapi loh Miss, kata Desra. Oh ada Bu. Ya? Oh iya Bu, anaknya senyum terus. Nah, berarti ibunya menceritakan kembali kepada Miss Riana bahwasanya Desra punya teman cewek yang cantik. Ya nggak Desra? Pernah bercerita sama mama? Tentang apa coba? Ma, tadi Miss Riana datang ke kelas kami. Gitu. Gitu ya. Itu namanya sudah menyampaikan cerita. Ada pertanyaan? Ada yang mau bertanya? Nggak ada. Kalau mereka bisa ngapain ya? Bercerita. Mereka bercerita tentang apa ya? Tentang apa saja ya? Oke, berikutnya kita akan menonton video ya. Di video nanti ada pemeran, ada yang ditampilkan, namanya tokoh. Nanti ada pertanyaannya. Siapakah tokoh dalam cerita tersebut? Jadi kalau ditanya nanti, pas kan selesai menonton video Gomer Joseph, setelah nanti nonton video bisa tanya sama kelompoknya. Siapakah pemeran dari video tadi? Berarti tokohnya itu apa? Peran ya orang yang bermain dalam cerita tersebut. Oke, kita baca bersama-sama ya. Kita baca di sini sama-sama pemilihan tokoh. 1, 2, 3. Oke, pernah dengar ceritanya Batman? Pernah dengar Batman? Nggak pernah. Pernah nonton film apa ya? Dora. Nggak pernah juga. Siapa yang nonton Dora? Dora itu cewek atau cowok? Berarti dalam Dora itu siapa nama pemeran utamanya? Si Dora itu adalah orang yang baik. Orang yang baik. Oke, sekarang kalian pernah nonton film apa? Superboy? Ipin Upin?
dengar-dengaran dengan pembelajaran hari ini, berarti kalian bisa menyampaikan kepada teman kalian bahwasanya kalian sudah mampu bercerita. Jangan cerita gosip, benar nggak cerita gosip? Gimana cerita gosip? Gimana? Boleh, Pak. Ngomongin orang kotor. Ngomongin koper beda. Nah, ngomongin kompor beda. Ada lagi? Apa lagi? Kalau bercerita itu harus informasi yang tepat. Ngomongin pencuri. Ngomongin pencuri. Kalau ngomongin pencuri, ya memang harus menceritakan. Apa lagi? Bagas, apa itu? Hah? Ayo Bagas, pernah kamu bercerita? Kalau dalam film Imin Upin, yang paling tidak disenangi itu siapa? Aku Bagus. Apa lagi? Kalau Bagas pasti tanya. Upin, kenapa kamu kata itu? Oh, berarti yang sering marah-marah yang tidak disukai itu namanya antagonis. Iya. Antagonis itu antagonis dalam Ipin dan Upin. Oke. Yang paling baik dalam film Upin ini siapa? Siapa lagi? Kenapa kamu pilih Dede? Karena Dede cantik. Karena dia dari Indonesia. Kenapa? Kenapa kamu pilih dia paling tokoh yang paling kamu senangi? Betul betul? Itu namanya adalah tokoh dalam cerita itu ada yang kita senangi, ada yang tidak suka, dan ada juga sebagai pemeran bahwasanya dia yang penting ada masuk dalam cerita tersebut. Ya, pemeran pendukungnya. Oke, depannya siapa yang contohnya nih dalam film Kancil dan Buaya. Kancil dan Buaya. Tokohnya situ siapa? Ada dua. Kancil, Buaya dan Kancil. Oke. Oh iya. Jadi Kancil itu tokoh pemeran yang disenangi atau tidak? Kenapa tidak? Itu namanya Pintar dan Cerdik. Cerdik kan? Iya. Kalau Buaya itu sebagai pemerannya sebagai apa? Tidak disukai. Karena apa? Gitu ya. Berarti kasihan dong. Berarti tokoh pemerannya itu buayanya jahat. Boleh apa anda tapi kamu suka pilih apa? Kamu suka cerita apa? Atau dalam? Atau ada? Apa itu? Ipin Upin? Oh, dia orang Cina. Berarti kalau orang Cina suka Nene? Nene? Oke. Sudah selesai ya? Sudah siap ketemu ya? Sudah siap? Apa judul video yang kalau kata sombong itu, pura-pura ini binatang atau manusia ya? Ciri-ciri pura-pura itu apa? Jalannya lambat. Punya cangkang. Berapa? Warna hijau. Ada juga warna hitam. Punya cangkang yang keras. Betul. Apa lagi? Boleh juga menyamar menjadi batu. Itu namanya binatang apa? Pura-pura ini punya tangan? Tidak. Berarti punya kaki. Kakinya ada apa? Yang cangkangnya yang mana ya? Ini ya? Cangkang pura-pura ini untuk apa? Untuk melindungi tubuhnya dari mara bahaya. Apa fungsi dari cangkangnya ini? Boleh. Apa lagi? Kuat cangkangnya itu. Oke. Sekarang kita akan menonton video pura-pura ya. Apa itu arti sombong? Contohnya dulu. Misalnya dulu. Sorry ya. Itu sombong atau tidak? Kenapa bisa sombong? Merasa diri paling hebat. Sombong. Merasa diri paling pintar. Itu sombong. Merasa diri paling kaya. Sombong. Itu perbuatan baik atau tidak? Merasa diri paling istimewa. Itu patut dicontoh atau tidak? Merasa diri paling terkenal. Tapi kalau dia terkenal jadi artis, nggak boleh sok. Berarti semuanya kita kalau sudah merasa kaya, kita sudah merasa pintar, kita sudah merasa banyak duit, merasa hebat, merasa keren, tidak boleh sok. Apa akibat kalau kita sombong? Ayo, apa? Terkenal karena? Dikutuk, apa lagi? Dikutuk jadi batu, apa lagi? Kalau kita sombong, contohnya nih, ini contohnya nih. Joseph, kamu jangan sombong ya. Kalau tidak, kamu nanti saya kembali loh. Berarti apa? Tidak ada ke? Joseph, nanti kalau kamu sombong, nggak mau lagi lah main sama kamu. Berarti apa? Tidak mau bermain? Kalau kita sombong, mau nggak kita nyanyi? Berarti kita sudah. Joseph, kalau kamu pintar, kamu hebat, main karate, ya kan kamu bisa main karate kan? Kalau kamu bisa main karate, nggak boleh toh? Kalau kamu apa akibatnya? Dijauhin teman. Apa? Jadi kalau kamu itu, nggak boleh kita main apa? Bukan main batu. Memang benar. Itu cerita maling pun. Itu dari cerita. Jadi pelajaran bagi kita hari ini, kalau kita sombong itu akibatnya apa? Dijauhi teman. Ya kan? Berarti teman kita berkurang dong. Iya nggak? Iya nggak Joseph? Coba kalau kamu main karate, sombong itu, anggap sepele.
Jadi sekarang kita mau nonton pura-pura ya. Kita akan duduk ya. Oke, sekarang kita duduk di depan. Ambil posisi berdasarkan kelompok yang tadi. Kita mau menonton. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Sekarang. Tiga sini. Oke, sesuai kesepakatan kita. Sesuai kesepakatan kita. Kalau benar tadi tidak boleh, apa kesepakatan kita? Putri sini nak, sini nak, sini ya. Nanti kelompok 4 ya, sama dengan Sean ya. Oke. Apa kesepakatan kita tadi? 1. 2. Tidak menyalahi teman atau mengganggu temannya. Kayaknya masih ribut deh. Masih ribut deh. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Kamu kelompok berapa Davin? Kelompok 3. Kamu sini putih, kamu sini. Oke. Udah, apa apa, duduk aja. Oke. Ya, kamu sama anak. Kalau kita mau mendengarkan cerita ini, video ini jangan ada yang lupa. Karena apa? Kalian nanti setiap kelompok harus bisa menceritakan kembali apa isi videonya. Ya. Yang kedua, tugasnya nanti setiap kelompok mencari siapa pemeran tokoh utamanya. Kenapa dia disebut tokoh utamanya? Contohnya, apa kebaikan dari kura-kura tersebut? Apa kebaikan dari temannya? Oke ya, bisa ya? Berarti kita harus tertib. Leng. Pura-pura kan? Di sebenarnya tahu jika saya melakukan yang sedang saling mengenai orang itu mas. Iya, mereka dirinya ada berada di atas sana. Keinginannya begitu, ada bisa sebab yang sana, tinggal dia terpuluh. Keinginannya begitu, ada bisa sebab yang sana, tinggal dia terpuluh. Yang ini hanya berapa jalanku, aku tidak suka. Dalam kemudian ini mereka sudah menepati pilihannya dan lintas ide untuk menjalankan mereka. Menurut tadi, misalkan kamu bertemu dengan aku bisa kali berada di atas sana. Baiklah, kami akan bantu menguji kalian. Kami akan coba membantu dan kau akan mengujinya. Tapi tentunya bahwa yang saling mau kamu, karena itu akan buat terjadi. Tenang saja, aku akan dikitar sebentar. Setelah beribadah kayu, sepasang menepati itu pun mengangkat kayu di masing-masing ujungnya dan mulai memakai sayapnya. Perlahan mereka terbang ke langit dan berbahasa dan gembira. Beberapa kali yang melihat dari bawah mendesak aku dan mengingat padanya. Pura-pura sudah merasa hebat itu pun mengingat bahwa hujan tersebut dan sombong. Tentu saja. Pura-pura lupa yang sebelum menepati ketika ia membuka mulutnya dan hilangnya terlepas. Alhasil pura-pura terjatuh ke tanah. Untungnya pura-pura dia tidak berhasil melindunginya. Ia merasa karena telah memikirkan apa yang sudah dimiliki dan tidak mengikuti pesan dari sebelum menepati tersebut karena sombongannya. Oke, kembali ke duduknya. Apa judul dari video kita? Siapa yang sudah menontonnya dari awal sampai akhir tadi? Oke. Kelompok 1, maju depan. Kelompok 1, maju depan. Berarti kita tadi sesuai kesepakatannya harus bisa menceritakan. Oke, tepuk tangan buat kelompok 1. Kemudian kelompok 2. Sebelah mana ini? Oke, ceritakan kembali. Mana orang itu? Dulu kelompok 2. Baik, Aldi, kamu tadi sudah menonton ceritanya. Boleh diceritakan kembali kan? Oke, silakan. Kura-kura suka sekali melihat pemandangan langit yang luas. Kata kura-kura, andaikan dia bisa ke langit sana. Lalu datanglah burung merpati. Dan kura-kura itu mendekati burung itu dan berkata, "Hei merpati, bisakah kamu mau Keep silent. bawaku ke langit?" Burung itu berkata, "Iya, asalkan kamu memegang kayu bata supaya tidak jatuh." Kata kura-kura. Lalu dia baru bisa diambillah batang itu dan terbanglah sampai banyak binatang melihat. Mereka bertanya, "Wow, kura-kura itu bisa terbang." Lalu kura-kura menyombongkan dirinya. Lalu lepaslah batang kayu itu dan
Terus ada pura-pura yang berkata, "Wah, kamu ingat sekali ya rumah." Terus aku bantu berkata, "Ya, dong." Terus dia pun berkata, Oke, hebat sekali. Tepuk tangan buat kelompok 2. Oke, sekarang kita gantian dulu. Kita dengarkan kelompok 3 menceritakan kembali. Ayo, maju kelompok 3. Sudah. Boleh ikut ya? Oke. Kelompok 3, kita dengarkan dulu kelompok 3 bercerita. 1, 2, 3, mulai. Pada satu hari, ada seorang yang memandang langit yang atas. Dia membayangkan dirinya di atas langit itu. Dia berkata, kapalnya terlalu besar dan membuat dia berjalan lambat. Dan ada sepasang burung merpati di dekatnya. Burung merpati itu sedang bersantai. Dan kura-kura itu menanyakan usaha memanggilnya untuk ke langit. Dan jawab burung merpati itu ya. Dan kata burung merpati itu dia akan mengambil ranting yang kuat untuk menggigit kura-kura itu. Kura-kura berkata, tenang saja, aku akan menggigitnya sekuatpun. Dan burung merpati itu langsung menancapkan kakinya pokoknya ke ranting itu. Dan kura-kura menggigit ranting itu. Setelah itu mereka sudah mulai terbang jauh. Banyak ada kura-kura yang berkata, "Wah, hebat sekali dia." Dan kura-kura itu menjawab dengan kesombongannya, "Iya, aku memang hebat." Setelah itu dia tidak ingat apa besar burung merpati jangan mengimbang mereka saat dia terbang. Dan akhirnya dia terjatuh dan dia tak bisa terbang lagi. Terima kasih. Terima kasih. Cerita yang luar biasa. Oke, buat kelompok 3 kita kasih semangat dulu. Kita tepuk tangan 5 kali sambil siapkan. Oke, kita dulu. Kan kelompok 4. Pada suatu hari, kura-kura melihat pemandangan yang indah. Kura-kura itu bayangkan dia bisa terbang ke sana. Ada dua burung merpati itu terbang ke bawah. Kura-kura itu meminta burung merpati itu membantu dia terbang. Burung merpati itu pas terbang, kura-kura yang lainnya lihat kura-kura itu. Kura-kura yang lainnya itu merasa dirinya istimewa. Tapi kura-kura itu mau berbicara, dia bilang burung merpati tidak boleh membuka mulutnya. Akhirnya Sudah mendengarkan? Kelompok 1 sudah menceritakan kembali cerita dari video yang kita tonton. Kelompok 2 juga, kelompok 3, dan kelompok 4. Kita berikan dulu tepuk tangan yang sangat kuat buat kelompok tersebut. Oke, kalian sekarang menceritakan kembali. Yang menjadi pertanyaan, setelah kalian menonton video tadi, siapakah tokoh? Oh, belum. Apa judul daripada video tersebut? Boleh ya. Yang kedua, siapa atau tokoh pemeran yang baik dari video tersebut? aku burung merpati. Burung merpati. Siapakah tokoh yang sombong? Kenapa dia sombong ya? Karena dia merasa diri hebat. Kenapa pura-pura sombong ya? Karena dia bisa terbang. Pura-pura sombong? Karena dia jatuh. Karena Dia melepaskan mulutnya. tidak mendapati yang dijaga dia. Oh, kenapa pura-pura itu disebut pura-pura yang sombong? Karena dia sombong. Karena dia sombong. Apa lagi? Karena dia merasa diri paling Hebat. paling kuat, ya kan? Kok bisa tadi dijajaki ya? Karena dia tidak mendengarkan nasihat dari itu karena tanggung jawab. Apa nasihat dari pengusaha? Jangan membangun usaha di ranting itu. Oh, jangan pemurah. Lagi kan saja. Apa lagi? Kenapa ya? Apa nasihat dari merpati tersebut? Jangan melepas mulut dari ranting itu. Oke, pintar. Jawaban yang tepat sekali bahwasanya kalau sudah dikasih peringatan kita harus mendengarkan. Akibat kura-kura tidak mendengarkan nasihat dari merpati, apa yang terjadi? Ya, karena Ternyata karena tidak mendengar nasihatnya, ada akibatnya nggak? Ada. Apa akibatnya? Terjadi sakit nggak? Untungnya kura-kura mempunyai kelebihan. Apa
sekarang Miss Diana mau bertanya dulu sama kelompok 1. Semua harus menjawab. Kelompok 1. Mana kelompok 1? Apakah itu artinya bercerita? Cerita itu apa? Menyampaikan informasi. Lagi, cerita adalah 1, 2, 3. Menyampaikan informasi. Oke, yang kedua, kelompok 2, menyimak. Menyimak tadi apa? Mendengarkan. Mendengarkan. Kelompok 3, kalau menceritakan kembali kita berarti apa artinya? Mengulang. Mengulang cerita. Oke. Kita buat untuk semangat kita yang. Jadi apa pesannya daripada cerita tadi? Jangan sombong. Jangan meremehkan orang. Harus mendengar nasihat. Kelompok 1, apa pesan dari cerita tadi? Ya, dia balas nanti berarti kita harus mendengar nasihat. Baru tidak boleh sombong. Kenapa dia berani sombong tadi? Karena dia tidak bersyukur. Sudah dikasih, sudah diberikan satu kelebihan. Kelebihan apa itu tadi? Ayo, siapa yang bisa jawab? Kelebihan apa tadi apa? Mempunyai cangkang yang kuat. Oke. Berikutnya, misalnya mau tanya sama kelompok 2. Apa kebaikan burung merpati? Mengangkat ular-ular ke langit. Kalau burung merpati itu teman atau lawan? Teman tadi disebut apa? Protagonis. Iya, protagonis. Oke. Nanti kalian buat kalian di rumah menceritakan kembali apa yang kita tonton hari ini kepada orang tuanya. Ya, kalian ceritakan. Mama, tadi kami di sekolah menonton film pura-pura yang sombong. Ternyata kita tidak boleh sombong. Oke, tidak boleh sombong. Miss. Sekarang katanya untuk kuisnya ya. Kita itu membuat cerita, tapi saya harus ingat tokohnya itu yang baik itu siapa, ya? Kenapa saya tidak boleh sombong? Berarti itu harus kalian ingat selalu bahwasanya kita tidak boleh sombong dan harus bersyukur. Bersyukur karena kita sudah mempunyai kelebihan masing-masing. Kayak pura-pura, dia punya kelebihan tadi. Kelebihannya apa? Mempunyai cangkang yang kuat. Oke ya. Kemarin kalian boleh cerita terserah. Kayak boleh 2. Boleh 1. Ipin Upin, tapi kalian harus ambil pesannya itu apa yang disampaikan Ipin Upin. Nah, kalau Ipin Upin rajin atau tidak? Rajin. Kalau Kak Ros baik atau tidak? Oh gitu ya. Oke, Gomer, nanti kamu bisa ceritakan kembali sama kakak ya. Video yang kamu dengar, boleh? Boleh ya. Oke, selesai sudah pembelajaran kita pada siang hari ini. Berarti sebelum kita tutup pembelajaran kita mau bernyanyi dulu. Kemarin kita lagu apa ya? Apuse dari daerah mana? Apuse itu lagu daerah atau lagu nasional ya? Oh, lagu daerah. Siapa yang tahu lagu Apuse? Oke, kalian tahu ya? Apuse. 1, 2, 3 mulai. Berdoa dulu kan? Tadi kita udah mengucap syukur kan? Berarti kita harus berdoa dulu supaya pembelajaran yang kita dapat hari ini dapat kita terima. Sebelum break time kita berdoa bersama. Let's pray. Selamat siang juga. Perkenalkan nama saya. Saya Amina, PT-nya Ibu Iman. Nama itu siapa? Buliana. Silakan. Begini Bu, saya sudah observasi di kelas 10.
bagaimana perasaan ibu ketika saya observasi di dalam Perasaan saya sangat senang sih, karena lewat observasi ini kita dapat mengetahui apa kekurangan dan kelebihan kita. Bisa nggak ibu ceritakan kembali mengenai proses pembelajaran Pada saat proses pembelajaran itu, setelah kita mengikuti setiap langkah yang daripada yang ibu sampaikan tadi, bahwasanya kelas itu menjadi kelas yang nyaman, proses pembelajarannya, tujuan kita dapat tercapai, tujuan pembelajarannya, dan anak-anak pun merasa semangat dalam belajar. Seperti itu. Kira-kira menurut ibu ada nggak hambatan ketika ibu mengajar gitu, proses mengajar? Untuk saat ini masih ada hambatan, di mana anak itu kadang kurang fokus dalam menerima pembelajaran. Mungkin ada beberapa faktor setelah kita telusuri, ternyata mungkin anaknya pada saat mau sekolah dia merasa kurang nyaman di perjalanan. Ada juga bahwasanya anak tersebut mungkin merasa kok cepat sekali ya bangun paginya, seperti itu juga merasa itu faktor penghambat. Kalau dalam proses pembelajaran ada juga sih beberapa yang menjadi permasalahan, sehingga kadang temannya mut-mutan gitu ya Pak ya. Ada yang hadir dia suka temannya, tiba-tiba iya diganggu. Seperti itu sih. Dalam hambatan kita ini kurang fokus di pembelajaran. Jadi kira-kira ada nggak ya solusi menghadapi hambatan itu? Untuk saat ini ada solusinya. Pertama itu kalau kurang fokus dari faktor seperti speaking, games pembelajaran, bagaimana anak itu bisa merasa senang kita melakukan pendekatan kepada anak tersebut. Manusianya adalah solusi itu. Kebetulan memang sih saya melihat observasi ibu luar biasa sekali, anak sangat aktif. Ibu juga menggunakan metode diferensiasi sehingga lebih nyaman, ya anak lebih nyaman. Ya, terima kasih atas observasinya, observasi dan mengaktifasi observasi juga. Selanjutnya umpan balik dari saya. Terima kasih Bu Deborah, Bu Dina. Alhamdulillah saya sudah mendengar dari awal sampai nanti kegiatan pasca observasi Bu Deborah. Kalau pra dan observasinya nanti sekaligus videonya ya. Nah, sekarang yang pasca. Umpan balik yang pertama itu dari saya itu saya sudah mendengarkan Ibu melakukan melakukan tercapaian pengembangan kompetensi yang ingin dicapai sudah dapat dari sang katakanlah yang mengobservasi, melihat yang sedang diobservasi sudah dapat tercapaiannya. Ibu Deborah sudah menanyakan apa yang sudah dilakukan pada saat proses observasi tersebut. Itu sudah nampak, sudah kelihatan. Saya perhatikan sudah bagus, sudah baik. Setelah itu saya juga melihat dan mencatat hasil observasi yang berbentuk data